Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi Adlerian terapi. Semakin berkembangnya kehidupan manusia, semakin kompleks pula masalah yang timbul dalam diri manusia. Seperti di era modern ini, manusia dihadapkan oleh teknologi-teknologi canggih yang bisa saja memberikan masalah pada emosi, pikiran, kepercayaan diri, ataupun timbul rasa kurang puas dalam cara hidupnya. Dalam hal ini, peran penting kajian psikoterapi untuk menangani masalah-masalah yang berkecamuk dalam diri manusia mengenai sisi mentalnya. Di sini terdapat banyak jenis pendekatan psikoterapi. Salah satunya yakni terapi Adler yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut. Asumsi masalah psikologi. Adler menganggap individu sebagai organisme yang utuh dan bersatu, tetapi juga menekankan kepentingannya interaksi individu dengan seluruh masyarakat. Menurut Adler, minat sosial berkembang dalam 3 tahap, yakni bakat, kemampuan, dan karakteristik dinamis sekunder. Adler percaya bahwa gaya hidup dikembangkan pada masa kanak-kanak, memungkinkan anak-anak untuk berjuang dengan cara individu untuk kesempurnaan atau keunggulan. Adler mengemukakan bahwa dalam individu terdapat beberapa organ atau bagian tubuh lebih kuat atau lebih lemah dari yang lain. Bagi Adler, perasaan rendah diri adalah motivasi untuk berprestasi dan berprestasi dalam hidup. Adler percaya bahwa anak yang dimanjakan atau manja bisa di kemudian hari gagal untuk memperjuangkan superioritas atau mengembangkan minat sosial. Metode atau teknik. Adlerians memanfaatkan banyak konsep dan teknik dalam pengobatan individu. Metode atau teknik yang dilakukan dalam terapi Adlerian yakni: yang pertama, hubungan terapeutik. Dalam upaya mencapai sebuah terapeutik yang baik, Adlerians berusaha untuk membangun hubungan saling menghormati dan saling percaya. Penilaian dan analisis. Adlerian seringkali membuat banyak pengamatan tentang pasien di sesi pertama. Pengamatan ini dapat menjadi bahan yang digunakan sebagai perbandingan untuk penilaian selanjutnya. Wawasan dan interpretasi. Adlerians membantu pasien untuk mengembangkan wawasan menjadi tujuan dan perilaku yang salah yang mengganggu mencapai tujuan ini. Reorientasi. Dalam fase reorientasi ini, pasien membuat perubahan dalam keyakinan dan perilaku untuk mencapai tujuan. Dalam konsep tekniknya, Adlerians cenderung meminjam teknik dari terapi lain. Namun, ketika merasa akan efektif dan konsisten dengan prinsip Adlerians, fase-fase ini antara lain kesegaran, dorongan, bertindak seolah-olah, menangkap diri sendiri, membuat gambar, meludahi subklien, bajitar, teknik tombol tekan, niat paradoks, menetapkan tugas dan komitmen, pekerjaan rumah, dan terapi hidup. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari terapi Adler yakni adanya keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai suatu ke arah evolusi manusia yang bersifat positif. Penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Adanya penekanan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Lebih menekankan pada
inferioritas sosial. Modelnya dibangun dengan lebih memperdulikan kesesuaiannya untuk menangani orang-orang normal yang bermasalah daripada terhadap orang-orang yang menderita psikosa. Kekurangan dari terapi Adler yakni kecenderungan untuk menyederhanakan secara berlebihan terhadap beberapa masalah manusia yang kompleks. Penekanan yang berlebihan pada pengalaman nilai, minat subjektif sebagai penentu perilaku, terlalu banyak menekankan pada intelektual dalam upaya perubahannya, kurang mengembangkan persepsinya dalam inferioritas fisik. Contoh kasus kecemasan umum. Adlerian melihat kecemasan umum, ketegangan, berkeringat, jantung berdebar, dan gejala fisik yang sama sebagai indikasi ketidakmampuan individu untuk mengatasi masalahnya. Gejala stres fisiologis timbul dari kebutuhan untuk menghindari kekalahan atau untuk menghindari membuat keputusan yang buruk. Gangguan makan. Adlerian cenderung mengkonseptualisasikan gangguan makan sebagai situasi yang dialami anak terlalu dilindungi, dimanjakan, atau dikendalikan oleh orang tuanya. Kesimpulannya adalah psikoterapi dan konseling Adlerian membuat asumsi tentang individu bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang lebih besar dan bahwa mereka harus dilihat secara subjektif dan humanistik. Sekian penjelasan tentang materi Adlerian terapi. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.